Aku menghela napas lega. Tubuhnya berat sekali, Mbak, ucap Ningrum menatap laki-laki itu. Sekarang ayo kita cari cara agar keluar. Tidak mau, aku mau uang dan emas itu. Kamu mau cari mati? Mereka bisa membunuhmu. Mbak, apa bedanya aku berkeliaran di luar sana? Aku tetap dicari. Setelah tertangkap, bibiku akan menerima uang hasil menjualku. Seperti Mbak Lasri, kamu tidak tahu penderitaan yang kami alami. Kami sering puasa, bahkan untuk makan aja kami harus menjadi budak paman dan bibi. Hampir tiap hari paman menggeroyangi tubuhku dan tubuhnya Mbak Lasri. Air mata Ningrum membasahi pipinya. Apakah bibi mau tahu? Tanya aku lirih. Tahu, tapi bukan masalah paginya, karena kami tetap masih perawan. Perawan inilah yang dijual ke keluarga iblis ini. Astaga, ternyata selama ini Lasri dan Ningrum hidup sangat menderita. Aku ikut meneteskan butiran benih tanpa disadari. Kamu kira aku tidak takut mati, Mbak? Jika aku dapatkan uang itu, aku akan membawa kakakku jauh dari desa ini. Kami akan punya modal melanjutkan hidup tanpa menjual diri seperti tetanggaku. Ningrum, lingkungan membuatnya tahu banyak tentang kehidupan. Penderitaan membuat mentalnya berani melawan. Meskipun baru berumur 12 tahun, dia tampak lebih kokoh dari umurnya. Pantas, dia memukul kepala pamannya berulang kali tanpa ampun hingga pamannya mati. Dendam dan amarahnya udah memuncak. Terdengar suara langkah ini mendekat pintu kamar. Percakapan kami terhenti. Aku menarik tangan Ningrum bersembunyi di balik dinding dekat pintu. Pintu berdiri dibuka. Seorang lelaki berdiri di ambang pintu melihat ke arah mayat laki-laki gendut seperti sedang tidur. Ada apa, kawan? Tanya seseorang dari luar. Sepertinya aku mendengar kegaduhan dari sini, jawab lelaki yang berdiri di ambang pintu. Ternyata kerbawa ini sedang tidur pulas, sambung lelaki berdiri di ambang pintu. Aku siap-siap kalau laki-laki itu masuk dan mendekati kami. Ningrum tetap memegang pisau serta matanya hampir tidak berkedip mengawasi apa yang akan terjadi. Bukan kerbau namanya, kalau tidak tidur setelah makan, ucap lelaki yang dari luar kamar. Pintu ditutup lagi. Aku menghela napas besar. Ningrum mengurut dada seperti lega sesaat. Bagaimana cara kita keluar dari kamar ini? Bisikku. Aku mau ke ruang bawah tanah, Mbak, jawab Ningrum berpisik. Aku terdiam terpana menatap Ningrum sesaat lalu menganggukkan kepalanya. Aku tahu kamu pasti membantuku, Mbak. Ningrum senang dan memelukku. Terlanjur basah, aku udah berada di dalam rumah kayu ini. Keluar pun pasti harus melawan dua orang laki-laki yang berjaga. Aku ingat di ruang bawah tanah itu terdapat banyak kamar. Apakah salah satu kamar di sana emas dan uang pujumi? Aku belum sempat memeriksa satu persatu kamar tersebut. Aku akan mencoba membantu Ningrum. Kawan, aku bawa minum. Ayo keluar. Terdengar suara seorang laki-laki di luar, tapi bukan suara dua laki-laki yang berjaga barusan. Mereka bertambah banyak, Mbak, ucap Ningrum. Iya, tetap tenang dan jangan menimbulkan suara. Jawab Ningrum mengangguk. Setelah kami berdiam agak lama di kamar ini, terdengar suara langkah menjauh seperti keluar dari rumah. Aku mencoba mengintip membuka sedikit pintu kamar. Mataku melihat dua laki-laki itu melangkah menuju pintu dan hilang dari pandangan. Setelah itu pintu berdiri ditutup dari luar. Aku membuka lebar pintu kamar ingin keluar. Ayo, ajakku ke Ningrum untuk keluar kamar. Pintu kamar kututup lagi. Kami mengendap-endap di balik kursi hingga menuju pintu kecil di sudut ruangan. Aku melangkah di depan Ningrum. Masih teringat, pintu ini menuju tangga turun ke ruang bawah tanah. Melangkah tidak menimbulkan suara, aku dan Ningrum berhasil menggapai lantai ruang bawah tanah. Sepertinya sepi. Aku periksa kamar sebelah kanan dan kamu sebelah kiri ya, ucapku berbisik. Tidak perlu, Mbak, kita periksa kamar paling ujung sana, jawab Ningrum yakin. Kenapa? Alisku bertaut menatap Ningrum. Karena dari percakapan suami istri iblis itu, penyimpanan uang emas mereka ada di kamar paling ujung. Lagi-lagi bocah ini membuat aku takjub. Dia seperti cabai rawit, kecil dan pedas.
Sorot matanya liar dan menantang meskipun sesekali terlihat pola seumurannya. Oke, ayo kita ke ujung lorong. Ucapku lalu kami melangkah menuju ujung lorong persimpangan. Sampai di ujung lorong, kami terdiam sebentar karena ada lorong sebelah kiri dan sebelah kanan. Aku kiri, Mbak kanan. Ningrum menunjuk kiri lalu kanan lorong. Oke, jawabku menyetujui. Kami berpencar. Ningrum memeriksa satu persatu kamar di lorong sebelah kiri, dan aku sebelah kanan. Saat aku membuka kamar pertama yang aku periksa, mataku melihat seorang gadis terbaring di ranjang dengan kondisi tangan dan kaki diikat ke ranjang. Tubuhnya hanya ditutupi selimut, tapi wajahnya tenang seperti saat. Dari kondisinya, aku yakin dia gadis pelampiasan tamu berduit Pak Guntur. Aku tidak mungkin membebaskan gadis itu. Aku tidak sanggup menggendongnya keluar. Terpaksa aku lewati kamar ini dan ingin memeriksa kamar berikutnya. Aku udah di luar kamar dan melangkah ke kamar berikutnya. Mbak, Ningrum memanggilku dari lorong sebelah kiri. Apa? Di sini. Ningrum menunjuk kamar di dekatnya. Ningrum melincah juga. Aku baru periksa satu kamar, dia udah tiga kamar. Aku melangkah mendekati Ningrum, lalu kami membuka pintu kamar yang ditunjuk Ningrum. Terkunci. Aku menarik lalu menggoyangkan handle pintu. Dari mana kamu tahu kalau ini kamarnya? Tanyaku. Karena semua kamar bisa dibuka, tapi tidak dengan kamar ini, Mbak. Jawab Ningrum. Benar juga bocah ini. Aku terdiam berpikir sejenak bagaimana cara membuka pintu. Kenapa bengong, Mbak? Tanya Ningrum. Sini, aku buka. Ningrum melepaskan cepitan lidi hitam dari rambutnya lalu memasukkannya ke lubang kunci. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Ningrum melakukan ini. Dia seperti lihai dalam menggerakkan cepitan di lubang kunci. Tidak butuh waktu lama pintu berhasil dibuka. Berhasil, ucap Ningrum tersenyum senang sambil membuka pintu itu. Pintu dibuka, aku lihat di dalam kamar ini ada lemari hitam, kayu yang menutupi semua dinding kamar. Aku dan Ningrum berbagi tugas mencoba membuka pintu semua lemari. Terkunci, ucapku. Ningrum memasukkan lidi hitam ke lubang kunci lemari sebelah dinding kanan. Seperti tadi, tidak butuh waktu lama, lemari berhasil dibuka. Uang? Emas? Mataku membulat melihat isi lemari. Tuh kan, aku tidak bohong, Mbak, kata Ningrum. Mataku hampir tidak berkedip melihat uang kertas di ikatan tersusun rapi hampir memenuhi lemari bagian atas. Bagian bawah juga hampir dipenuhi emas batangan atau perhiasan emas. Ini, Mbak, Ningrum menyodorkan 2 kantong kresek yang dikeluarkan dari saku celananya yang dilipat sekecil mungkin. Ini bentuk persiapannya. Kita tidak akan mampu membawa semua isi lemari ini, ucapku. Punya aja, Mbak, lapisi kantongnya biar tidak robek. Ningrum udah melakukannya terlebih dahulu, dan dia sibuk memasukkan emas dan uang ke dalam kantong. Aku juga melakukan yang sama seperti Ningrum. Tidak hanya kantong, saku celana dan saku jaket juga dipenuhi uang kertas. Jangan terlalu banyak, nanti kamu sulit membawanya. Aku mengikat kantong yang hampir penuh. Iya, Mbak. Setelah kami mengambil uang dan emas tersebut, walaupun tidak semuanya, kami menutup pintu kamar ingin melangkah keluar. Melangkah di belakangku, ucapku ke Ningrum saat melangkah menuju tangga. Jangan lewat sana, Mbak. Ningrum menarik tanganku. Aku tidak tahu jalan pintas, sambung Ningrum. Aku menatap Ningrum tapi tatapan membacanya. Mungkinkah dia pernah masuk ke sini? Baru ingin melangkah terdengar suara langkah semakin memasuki lorong. Sudah dari jam berapa kerbau itu tidur? Tanya Guntur ke anak buahnya yang terdengar hingga ujung lorong. Dari senja tadi, Tuan, selesai makan dan minum obat sakit kepala. Dia langsung molor. Jawab seseorang menanggapi pertanyaan Guntur. Gawat, Pak Guntur menuju sini, batinku. Suara langkah itu semakin dekat. Dari suara yang terdengar, mereka berjumlah lebih dari 2 orang. Ayo, Mbak, aku tahu jalan keluarnya. Ningrum menarik tanganku menuju lorong sebelah kanan. Jalan keluar, di lorong kanan tidak terlihat jalan kemanapun, karena hanya ada lorong buntu dengan beberapa pintu kamar di sepanjang lorong. Di mana?
Tanya aku mengikuti langkah Ningrum. Di sini, Ningrum membuka pintu kamar paling ujung. Lalu kami masuk. Di dalam kamar ini hanya ada sebuah tempat tidur single dan meja kecil. Tidak ada sebuah pintu di dinding. Kenapa Ningrum bilang di sini ada jalan keluar? Aku mau kalian melakukan penjagaan ketat di ruangan ini. Aku tidak ingin ada penyusup lagi. Ucap Pak Guntur yang terdengar menggema di lorong bawah tanah ini. Jangan khawatir Tuan, kami selalu berjaga. Jawab seseorang. Keributan langkah mereka semakin keras di telinga. Dari yang terdengar sepertinya mereka tidak menuju ke lorong kiri, melainkan lorong kanan, arah kami mencari jalan keluar. Aku mengeluarkan sapu tangan dari saku, lalu mengikatnya ke wajah seperti memakai masker. Semua ini aku lakukan agar menutupi wajahku. Tidak lupa kupluk jaket menutupi rambutku. Jangan, tolong, pergi. Terdengar teriakan gadis minta tolong ketakutan. Mungkin itu gadis baru yang mereka dapat. Suara itu semakin dekat. Ayo mbak, kita naik. Ningrum menunjuk ke atap kamar. Aku menadahkan kepala melihat atap kamar. Balok kayu panjang tersusun sebagai plafon. Tapi mataku menangkap sebuah lubang persegi di sudut plafon. Kamu pernah naik ke sana? Tanya aku karena bingung itu menuju kemana. Pernah, nanti kita akan tembus keluar di halaman samping gudang. Ningrum menarik meja kecil dan meletakkannya di atas ranjang yang sejajar di bawah plafon berlubang. Bocah ini lihai juga. Dia bisa keluar masuk ruangan bawah tanah ini tanpa tertangkap. Badan kecilnya yang ringan, dia sangat cepat berlari dan memanjat ketinggian. Ningrum naik ke atas meja dan meletakkan kantong bawaannya terlebih dahulu ke atas plafon. Pintu berderi. Dari yang terdengar itu seperti pintu sebelah kamar ini. Ayo, bawa dia masuk. Perintah Pak Guntur kepada anak buahnya yang terdengar dekat. Lepaskan aku mohon. Sepertinya gadis yang mereka bawa dikurung di kamar sebelah. Rintihan memohon agar dilepas percuma aja. Berteriak sekeras apapun tidak akan terdengar orang di luar sana. Ini ruangan bawah tanah dan jauh dari keramaian desa. Ayo mbak. Ningrum udah berada di atas plafon sambil menatapku yang masih berdiri mendengarkan rintihan gadis yang dibawa Pak Guntur. Oh iya, jawabku lalu memberikan kantong bawaanku ke Ningrum. Setelah itu aku ikut memanjat. Ternyata di atas ini hanya bisa jalan merangkak. Melewati atas plafon, kami bisa melihat semua kamar yang dilewati dari sela-sela balok yang kami injak. Ningrum merangkak di depanku sambil menarik kantongnya perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara. Aku juga seperti itu. Saat melewati plafon kamar sebelah, mataku melihat ke bawah. Seorang gadis diikat di ranjang, lalu diberi suntikan hingga gadis itu langsung tenang terbulai. Mungkin itu cairan ada agar gadis-gadis itu tidak melawan saat laki-laki hidung belang melampiaskan nafsu. Entahlah, tapi itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Ternyata mereka tidak membawa satu gadis, tapi dua orang gadis. Gadis yang satu lagi tangannya dipegang dua orang laki-laki hingga dia tidak bisa melawan. Hanya air mata ketakutan yang terpancar di wajahnya. Bawa gadis ini ke kamar sebelah. Aku mau menikmatinya malam ini. Kita Pak Guntur kepada dua orang anak buahnya yang memegang gadis itu. Kamar sebelah? Itu kamar aku. Menaiki plafon kayu balok ini. Jika Pak Guntur masuk ke sana, dia akan melihat meja di atas ranjang yang sejajar dengan plafon berlubang. Dia pasti menyadari keberadaan aku dan Ningrum di atas plafon ini. Cepat Rum, bisikku. Ningrum merangkak lebih cepat. Sepertinya dia juga menyadari maksud dari perkataan Pak Guntur, dan kami berhasil melewati 3 kamar. Terdengar pintu berderit, Pak Guntur pasti membuka pintu kamar paling ujung. Aku terus mempercepat pergerakan dengan jantung berdebar takut ketahuan. Ada penyusup, cepat periksa, teriak Pak Guntur yang membuatku dan Ningrum terus merangkak cepat sekuat tenaga. Itu mereka, seorang lelaki muncul dari lubang plafon dan melihat aku terus merangkak. Ayo kalian naik, tangkap mereka, teriak Pak Guntur sangat lantang. Cepat mbak, ucap Ningrum merangkak lebih jauh dariku. Kondisi di atas plafon ini sempit. Aku kesulitan merangkak lebih cepat. Sesekali kepalaku terbentur dan terus merangkak.